Apakah militer Rusia gagal seperti yang dikatakan Ukraina? Sejak ekspedisi militer Rusia dimulai pada Kamis, 24 Februari 2022, lalu, kota-kota di Ukraina terus digempur serangan dari 3 arah, udara, darat, dan laut. Namun demikian, pasukan Rusia belum bisa merebut ibu kota Kiev, seperti yang prediksi banyak pihak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Bahkan dalam berita-berita yang dirilis media mainstream internasional, satu persatu mesin perang Rusia bertumbangan. Mulai dari pesawat tempur, helikopter, hingga kendaraan lapis baja dilaporkan banyak yang telah dihancurkan Ukraina. Ekspedisi militer Putin di Ukraina sepertinya memang tidak berjalan seperti yang diharapkan Moskow pada awalnya. Namun, beberapa pakar dan pengamat internasional tetap meyakini Rusia tidak melakukan blunder separah yang dilaporkan media Barat. Seperti diketahui, ketika perang Ukraina memasuki pekan kedua pada tanggal 4 Maret, Rusia menyalurkan 95% dari senjata yang terkumpul di perbatasan ke berbagai arah untuk memaksa para penentangnya tunduk. Tetapi Ukraina melakukan perlawanan keras, mencegah tentara terbesar kedua di dunia itu meraih kemenangan cepat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengharapkan Kiev untuk menyerah ke Moskow seperti semenanjung Crimea, dengan cepat menyerah kepada pasukan Rusia pada tahun 2014. Hanya saja, setidaknya, hingga berita ini diturunkan, ibu kota Kiev masih tetap bertahan. Namun, menurut beberapa ahli, kemajuan Rusia yang lambat dan mahal di Ukraina tidak boleh disalahartikan sebagai kegagalan total tujuan militer Moskow. Selama ini kami hanya melihat berita pertempuran Ukraina, dari yang dilaporkan oleh wartawan yang bersimpati kepada mereka, Ukraina Red. Terus terang, saya hanya tidak percaya bahwa Rusia melakukan seburuk yang dilaporkan media Barat, kata Edward Erickson, mantan perwira militer Amerika dan pensiunan profesor sejarah militer dari Departemen Studi Perang di Universitas Corps Marinir. Pada tingkat operasional perang, kami justru melihat operasi Rusia sebagai kampanye terpadu. Rusia menjalankannya cukup baik. Mereka maju ke berbagai arah dan membuat keuntungan besar setiap hari, kata Erickson kepada TRT World.
Pekan lalu, tentara Rusia berhasil menghubungkan semenanjung Crimea yang dianeksasi ke wilayah Donbas, kantong separatis pro-Moskow di Ukraina Timur. Pekan ini, mereka tampaknya akan menyerang Odessa, kota pelabuhan Laut Hitam yang penting di Ukraina. Menurut Erickson, semua perkembangan ini menunjukkan bahwa Rusia membuat keuntungan besar di Ukraina Selatan. Mereka telah mengisolasi Kharkiv, dan saya pikir mereka akan segera mengisolasi Kiev. Faktanya, mereka belum membawa sumber daya senjata mereka yang besar untuk dibawa secara massal kemanapun, dan kami belum melihat Rusia menggelar operasi besar-besaran, kata Erickson. Sementara Ioannis Koskinas, seorang rekan senior di Program Keamanan Internasional New America, sebuah think tank Amerika, memiliki pandangan yang serupa dengan pandangan Erickson. Sejauh yang saya tahu, mencermati jalannya perang sangat kompleks. Harus dilihat dari berbagai sisi. Ada banyak pertimbangan yang dilakukan seorang komandan, itu semua baru terlihat atau bisa dinilai di babak akhir, kata Koskinas. Tampaknya Rusia telah merebut wilayah di timur, selatan dan berkumpul di pinggiran Kiev dan beberapa kota besar lainnya, tapi itu bergerak dengan lamban. Apakah itu untuk melindungi jalur pasokan? Kekurangan bahan bakar? Atau sengaja memperlambat, untuk melemahkan pertahanan, sulit diketahui jika hanya dari informasi umum yang diberikan kepada publik, ujar mantan perwira militer AS, mengatakan kepada TRT World. Koskinas juga berpikir sebelum merangsek masuk ke dalam kota, pasukan Rusia akan meluncurkan rentetan berat pemboman pesawat yang didukung salvo roket dan artileri. Tidak seperti Perang 5 Hari di Georgia, pada tahun 2008, konflik di Ukraina ini akan lebih seperti Grozny, Chechnya, dan Aleppo, Suriah, dengan penargetan serangan berat ke kota-kota, untuk menggusur warga sipil agar mereka melarikan diri.